Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan pemboikotan. Ada yang punya Aqua, ada yang punya produk dari Perancis. Apakah itu menjadi haram baginya ataukah tidak? Maka kita akan kutip sedikit dari kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, baru nanti kita kaitkan dengan pemboikotan ini. Perdagangan luar negeri itu tidak terkait dengan barang dagangan dan juga tidak terkait dengan merek. Wa innama hiya muta'allaqatun bitajir. Tetapi hukum-hukumnya itu dikaitkan dengan tajir atau si pedagangnya. Jadi bukan terkait dengan merek atau produk. Ya, nanti dibedakan antara pedagang, apakah dia rakyat atau bukan. Nah, ini bisa disimak di kitabnya. Kemudian ini, nah saya ringkaskan, saya bikinkan diagramnya seperti ini. Terkait dengan pedagang, itu bisa warga negara sendiri. Kemudian yang kedua ada warga negara asing atau bukan warga negara. Nah, yang warga negara sendiri ini bisa jadi muslim, bisa jadi kafir zimmi. Kalau warga negara asing itu bisa jadi mu'ahidun. Mu'ahidun itu adalah orang yang warga negara dari negara yang mu'ahidun ini adalah orang-orang yang negaranya itu punya perjanjian dengan negara kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada harbiyun. Ini adalah orang-orang yang negaranya tidak ada perjanjian apapun dengan negara Islam. Nah, terkait dengan warga negara itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi transaksi yang dilakukan ke luar negeri itu adalah ekspor. Barang di dalam negeri dijual keluar, maka hukumnya ini boleh, karena jual beli itu boleh, asalkan ada dua syarat ya, yang beliau nyatakan. Yang pertama, bukan senjata yang memperkuat musuh untuk menyerang kaum muslimin. Ekspor senjata itu tidak boleh kalau senjatanya itu bakalan memperkuat musuh. Tapi kalau senjatanya itu kira-kira tidak bakalan bisa menjadikan mereka menang melawan kita, maka tidak apa-apa diekspor ke sana. Kemudian yang kedua, itu barangnya adalah bukan barang yang sedikit di dalam negeri sehingga sangat dibutuhkan rakyat. Di dalam negeri saja kurang, apalagi diekspor, maka tidak boleh ya dalam hal yang demikian itu. Ini terkait ekspor. Tentunya ini semua untuk barang yang halal ya. Kemudian yang kedua terkait impor, maka warga negara baik dia muslim maupun kafir zimmi itu dia boleh mengimpor dari mana saja. Tentunya barang-barang yang dihalalkan bagi pengimportnya. Ini di dalam Saksiyah Islamiyah juz 2 dinyatakan memang ada nanti kaidah doror ketika di dalam negeri misalnya produksi gula itu melimpah, terus ada yang mau merusak dengan cara mengimpor gula dari luar, maka itu termasuk yang boleh dilarang. Tapi pada prinsip awalnya adalah boleh mengimpor. Kalau ada larangan itu berarti ada hal yang lain, tidak semata-mata masalah bisnis, tapi itu dilihat mungkin ada penjajahan ekonomi dan sebagainya. Ini terkait warga negara. Adapun yang bukan warga negara, kalau negaranya itu punya perjanjian dengan daulah Islam, maka warga negara tersebut diperlakukan sesuai dengan klausul perjanjian tersebut. Kemudian kalau dia negaranya tidak ada perjanjian, maka ada dua kondisi ya. Kafir harbi ini ada dua kondisi. Yang pertama,
kalau terjadi perang secara real, dan yang kedua kalau tidak terjadi perang secara real. Ini dua kondisi yang beda hukumnya. Kalau terjadi perang secara real, maka jiwa dan harta warga negara tersebut itu halal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang dengan Mekah, kondisinya kondisi perang, maka beliau bisa menghadang ekspedisinya Abu Sufyan, karena harta mereka boleh diambil dalam peperangan, itu boleh begitu. Kecuali bagi mereka yang ada al-aman, dapat visa, dapat jaminan keamanan. Ini yang dalam istilah fikih nanti disebut mustakminin, orang yang dapat jaminan keamanan. Itu kalau perang secara real. Kemudian yang kedua, kalau tidak terjadi perang secara real tapi tidak ada hubungan antar negara, maka jiwa dan harta orang tersebut itu tidak halal diambil, kecuali kalau mereka masuk ke dalam daulah Islam tanpa ada al-aman. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini ringkasan tentang bagaimana transaksi antar negara. Nah, terus kemudian pemboikotan itu bagaimana? Pemboikotan itu dilakukan untuk memperlemah negara musuh. Jadi kalau kita bicara semesta pembicaraannya, yang diboikot itu yang di sini warna merah ini, bukan warga negara sendiri. Sehingga misalnya ada satu majelis sudah terlanjur membeli Aqua, produk Perancis, misalnya satu gudang untuk majelisnya, kemudian ada seruan pemboikotan, maka nggak ada hubungannya itu. Aqua tersebut tetap halal bagi dia, itu milik dia. Adapun warga negara lain, nah yang nggak boleh itu kan yang dari ada sangkut pautnya dengan negara musuh tersebut. Alasan kebolehannya memboikot itu sebetulnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ada seorang sahabat yang baru masuk Islam namanya Tsumamah bin Utsal. Pasca masuk Islam, beliau ini umrah. Ketika umrah ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian mereka katakan, "Sobauta, engkau murtad." Kata dia, "Tidak, aku telah menganut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah itu beliau mengatakan, "La ta'tikum minal yamamah habbatu hintah." Tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari Yamamah. Jadi ini beliau ini seorang pemimpin di Yamamah, Tsumamah bin Utsal ini. Beliau memboikot secara pribadi penduduk kafir Quraisy, nggak diberinya gandum. Hatta ya'zana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan untuk mengirim gandum. Jadi ini satu alasan bahwasanya memboikot secara pribadi itu boleh kalau memang niatnya adalah melemahkan musuh, dan ini tidak terkait dengan merek, dengan produk. Bahkan dalam riwayat ini produk sendiri tidak dijuali ke orang-orang kafir Quraisy. Setelah kafir Quraisy ini merasa kesulitan tidak mendapatkan gandum, mereka menulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau ini wahai Muhammad menyuruh silaturahim, tapi kenapa begini, kami nggak dikasih gandum, padahal suasananya perang itu. Fakataba ila Tsumamah ayu khalliya bainahum wa bainal hamli ilaihim. Maka Rasulullah kemudian menulis surat kepada Tsumamah bahwasanya hendaklah membiarkan gandum itu dikirim kembali kepada mereka. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini bisa dilihat di Fathul Barinya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Prinsipnya kalau kita mau secara ringkas, memboikot secara tepat dengan niat melemahkan musuh itu adalah hal yang masyru', baik individual maupun negara.
Hanya saja bedanya kalau secara individual bukan negara maka tidak boleh memaksa yang lain. Kayak Sumamah tadi memboikot ya Sidin sendiri. Dan bukan bermaksud mengharamkan barang yang halal. Tetapi maksudnya adalah melemahkan musuh. Sehingga kalau barang-barang itu milik warga negara sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan musuh, ya tetap saja walau merek apapun, ya, tetap saja itu halal diperjualbelikan oleh kaum muslimin maupun warga negara. Kemudian yang berhak untuk memboikot dengan sifat memaksa itu hanyalah penguasa, yakni khalifah atau siapa yang diberi wewenang oleh khalifah. Dan kalau ini dilakukan oleh negara, maka kaum muslimin nggak boleh sama sekali berinteraksi. Sebagaimana Rasulullah memboikot misalnya Taif, ya, Bani Nadir dalam perang itu, ya, tidak dikirimi apa-apa. Tidak bisa kemudian dengan alasan, oh, ini kan berjual beli hukumnya asalnya boleh. Kemudian yang sudah diboikot oleh Rasulullah itu dikirimi bahan makanan jual beli karena nilainya mahal. Maka tidak boleh. Amrul imam nafidhun zahiran wa batinan. Perintah imam, penguasa itu hendaknya diterapkan zahir dan batin. Kaidahnya begitu. Ya, kalau masih pribadi ya kayak Sumamah tadi. Ya mamah bisa mencegah gandumnya ke sana, tapi yang lain-lain kan tidak dicegah. Yang efektif memang negara ketika melakukan pemboikotan. Kemudian yang ketiga, poin yang harus difahami bahwasanya pemboikotan itu dikenakan kepada musuh tanpa memandang produk atau merek apa yang mereka transaksikan. Jadi idealnya kalau mau memboikot Perancis itu ya semua jalur ke Perancis ditutup. Adapun barang Perancis yang sudah ada di Indonesia itu tetap halal aja ditransaksikan. Itu sudah milik warga negara sendiri. Yang tidak boleh itu misalnya ada royalti mau dibayarkan ke sana, itu yang diboikot. Ada barang produksi sana mau ke sini, itu yang tidak boleh. Ada barang sini ya apapun mereknya yang mau dikirimkan ke sana yang itu kira-kira menguntungkan mereka, itu yang di stop. Jadi ini tidak terkait merek. Mereka mau jualan apapun di negeri ini nggak boleh, baik jualan produksi merek mereka maupun jualan produk-produk kita, mau jualan pisang goreng, nggak odading, nggak ketupat kandangan atau apa, tetap juga nggak boleh. Ini baru boikot yang syar'i. Insyaallah begitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.